dan luar biasa. Kakak juga baik dan luar biasa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan juga berterima kasih kepada ibu pendamping kami yang sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelum kita lanjut ke materi inti kita, kakak berlima akan memperkenalkan diri. Nama kakak Marieta Evita Erdi, asal kakak dari Maumere. Kakak sekarang semester 4, kuliah di Stipar Ende. Perkenalkan, nama kakak Krismina Natina Kue, biasa dipanggil Nantrin, asal Najike. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Perkenalkan, nama lengkap kakak Maria Francisca Sadakari. Adik-adik bisa panggil kakak Ita. Kakak Ita berasal dari Kabupaten Nagekeo. Perkenalkan, nama lengkap kakak Rufinus Sigaima, biasa dipanggil Rui, asal kakak dari Raja Babu. Perkenalkan, nama lengkap kakak Maria Novia Ribeiro Delaga. Kakak biasa dipanggil kakak Novi, kakak dari Maukaro. Terima kasih. Baik adik-adik, hari ini kakak akan mendampingi adik-adik dengan tema semakin bertobat, semakin bersabar dalam penderitaan. Penyebab penderitaan juga macam-macam. Ia datang kepada kita dalam bentuk sakit, gagal dalam usaha, diperlakukan secara tidak adil, mengalami duka cita karena kematian orang yang kita kasihi, musibah seperti bencana alam. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut, kita awali dengan doa. Kepada kakak Natrin kami persilakan. Ibu pendamping, adik-adik sekalian, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa sumber segala kasih kepada kami sehingga saat ini kami bisa berkumpul untuk berproses bersama. Terangilah akal budi dan hati kami masing-masing, agar kami mampu menyadari kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam diri kami, semua agar segala hal yang akan kami laksanakan dalam proses ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji. Dalam nama Bapa, Baik adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan sabda. Bacaan dari surat Yakobus. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah dengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya.
karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Untuk membaca ulang pada teman-teman, bagi yang bersedia. Siapa yang mau untuk baca ulang? Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tepuk salut untuk adik Glenn ala Jawa. Model. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang adik Glenn tadi sudah membaca untuk kita semua. Sekarang kakak punya pertanyaan. Menurut adik-adik, perikop tadi itu berbicara tentang apa? Siapa mau jawab? Oke. Siapa? Tepuk salut untuk adik Tina ala Endelio. Sare. Oke adik-adik, jadi perikop tadi itu berbicara tentang petani juga, berbicara juga ada tema bersabar dalam penderitaan. Terus pertanyaan yang kedua, seandainya adik-adik berada dalam perikop ini, bagaimana perasaan adik-adik? Maksudnya setelah mendengarkan bacaan tadi, bagaimana perasaan adik-adik? Harus selalu sabar dalam menghadapi masalah. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, jadi jawabannya benar. Kalau bersabar dalam setiap penderitaan. Tepuk salut untuk Fabian. Tepuk salut untuk adik Fabian. Salut. Oke adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci tentang bersabar dalam penderitaan. Adik-adik, bersabar itu bukanlah hal yang mudah dijalankan. Ketika adik-adik sedang mengendarai, misalnya ketika adik-adik sedang mengendarai motor dan tiba-tiba ada lampu merah. Adik-adik tidak bersabar dan adik-adik menerobos lampu merah itu. Setelah menerobos lampu merah itu, di depannya ada polisi. Pada akhirnya pasti adik-adik kena tilang. Terus kena tilang habis, adik-adik harus
mengeluarkan uang untuk membayar tilang tadi itu. Dan lebih jengkelnya lagi, sudah menerobos lampu merah, kiranya aman, malah kena tilang. Kalau kita membaca semua ayat kitab Yakobus, secara keseluruhan merupakan teguran bagi orang kaya maupun orang miskin, atau orang yang susah dalam kehidupannya dan mengalami penderitaan karena tekanan-tekanan dari orang kaya dan orang yang lebih kuat. Maka 1 Yakobus menasihati supaya kita selalu bersabar sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan kembali. Dalam penderitaan dikatakanlah, janganlah bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Biarlah nanti Tuhan yang menghakimi kita, Ia mengalami tekanan dan berbuat tidak adil. Dan mereka yang telah bertekan dalam penderitaan berbahagia, karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Oleh sebab itu, Tuhan yang akan menolong dan memelihara umat-Nya. Adik-adik mungkin sedang mengalami sakit, kesulitan belajar, atau kurang harmonis di dalam keluarga antara orang tua dan anak yang kurang baik. Adik-adik sudah berusaha untuk baik, tetapi sampai sekarang ini usaha-usaha itu tidak dilaksanakannya atau susah dilaksanakan. Kata firman Tuhan artinya jangan menyerah dan jangan putus asa dalam menghadapi berbagai malah penderitaan, dan percayalah bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus juga akan memulihkan kita dari segala penderitaan. Kita tetap harus sabar dan menantikan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan renungan singkat, kita akan melanjutkannya dengan nyanyian. Orang Kristen, bangkitlah. Tahu lagu Jalan Serta Yesus? Jalan serta Yesus, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kami siap. Adik-adik masih semangat? Masih. Kurang semangat? Masih semangat? Masih. Kita akan nyanyi satu lagu ya. Lagunya jadi tahu? Kita akan nyanyi bersama. Tuagapa, 1, 2, 3. Tuagapa, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tuagapa, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan.
putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Hore! Tepuk Sakeus. Pendek-pendek. Lihat Yesus. Lari-lari. Panjat pohon. Rundeng. Terima kasih. Oke adik-adik, setelah mendengar bacaan dan renungan singkat tadi, sekarang kita masuk ke dalam materi dengan tema bersabar dalam penderitaan. Setelah kita mendalami apa yang diperintahkan Yesus kepada kita, yakni tentang Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap bersabar di dalam menghadapi segala perkara atau penderitaan di dalam hidup kita. Jika Allah sendiri telah bersabda kepada kita umat manusia, lalu apa tanggapan kita atas sabdanya? Agar apa yang telah diajarkan oleh gereja dan visi Kristus dan visi Kristiani, pertama-tama yang perlu Anda lakukan adalah mencoba bersabar di dalam semua perkara hidup kita. Berusaha dan mempunyai greget untuk keluar dari sebuah penderitaan itu adalah suatu hal yang dapat mengatasi semua perkara hidup yang dialami dari penderitaan. Semoga adik-adik sungguh mendapat inspirasi dengan pengetahuan baru dari perikop kitab suci tadi. Kita sebagai orang beriman tentunya memiliki sikap yang baik untuk menghadapi setiap perkara-perkara hidup atau musibah yang bisa membuat kita menderita seperti yang telah difirmankan Allah kepada kita. Adik-adik yang terkasih, melalui sabda Allah, kita semakin diperkuat dengan sabdanya yang mengajak kita untuk tetap sabar dan setia di dalam sebuah perkara hidup, terutama saat kita sedang menghadapi penderitaan yang membuat kita putus asa dan menyerah. Kita semua diharapkan agar kita semua mampu keluar dari penderitaan sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke adik-adik, setelah kita mendengar materi singkat tadi, sekarang kakak minta adik-adik untuk melakukan permainan. Orang Kristen Kalau kakak bilang lompat, kalau ada ibu berkata, berarti adik-adik jangan lompat. Kalau adik-adik lompat, berarti adik-adik menggantikan kakak untuk memimpin teman-teman di sini. Kita mulai. Lompat. Ibu berkata, tepuk tangan. Ibu berkata, lompat. Lompat. Adik yang tangan. Maju, rame-rame. Maju. Adik sini akan memimpin kita dalam permainan ini. Ibu berkata lompat. Ibu berkata hadap kiri. Ibu berkata hadap kiri. Waspada.
Tepuk salut untuk Ade Fabian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek. Lihat Yesus. Lari-lari. Panjat pohon. Penderitaan manusia lebih dari sekedar sebagai persoalan dasar bagi hubungan personal manusia dengan Allah. Penderitaan bukan berasal dari Allah, tetapi kerap kali Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya kita dapat memetik hikmah dari penderitaan tersebut, baik itu hikmah mengenai kekudusan, pertobatan, atau mengenai Allah sendiri. Jadi daripada menangis dan mengeluh, marilah temukan apa yang hendak Tuhan ajarkan lewat penderitaan kita. Maka dari itu, walaupun hidup manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan, perjuangan, dan kesedihan, tetapi di kota kediaman abadi, Allah menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku beri 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu tangan tutup mata, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan dan kasih-Mu. Kami boleh berproses dalam
nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek. Yesus. Lari-lari. Panjat pohon. Turun deh. Oke adik-adik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kakak berlima. Sampai pulang kakak akan membagikan adik-adik permen.